Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saya melanjutkan kembali kajian kita bahas tentang fikih Asmaul Husna, masih membahas tentang nama Allah Al-Mu'ti Al-Jawad. Al-Mu'ti ini yang maha memberi, Al-Jawad nanti akan kita jelaskan di lanjutan pembahasan ini. Qala al-muallif hafidhallahu ta'ala, wal jawadu maknahu katsirul ata'. Jawad itu artinya adalah banyak memberi, banyak memberi. Alladzi amma bi judihi jami'al kainat wa mala'aha min fadlihi wa karamihi wa ni'amihi al-mutanawwi'ati fala yakhlu makhlukun min ihsanihi tarfata ainin. Jadi Al-Jawad ini zat yang banyak memberi, yaitu yang dengan kemurahannya, kedermawanannya ini meliputi semua yang ada di jagat raya ini. Allah memenuhinya dengan dari karunia-Nya dan kemurahannya dan nikmat-nikmatnya yang berbagai macam. Nah, ini semua makhluk mendapatkan itu. Maka setiap makhluk ini tidak pernah sepi dari ihsan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekejap mata. Jadi semua ini mendapatkan ini kemurahan dari Allah, pemberian dari Allah, semuanya. Tidak ada yang lepas dari itu atau sepi dari itu, walaupun hanya tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa akhbarahu fi ahdihi annahu ajwadul ajwadin wa akramul akramin wa arhamur rahimin wa annahu sabaqat rahmatuhu ghadabahu wa hilmuhu uqubatahu wa afwuhu muakhadatahu wa annahu qad afadu ala khalqihi an-ni'mah wa kataba ala nafsihi ar-rahmah wa annahu yuhibbul ihsana wal juda wal ata' wal bir. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wa akhbarahu fi ahdihi annahu ajwadul ajwadin, mengabarkan bahwasanya Allah SWT merupakan ajwadul ajwadin, zat yang paling pemurah, paling dermawan. Wa akramul akramin, yang paling maha mulia, banyak memuliakan, maha mulia, dari yang mulia. Wa arhamur rahimin, yang maha pencurah kasih sayang, paling maha pencurah kasih sayang. Wa anna sabaqat rahmatu ghadabahu, rahmat Allah itu mendahului kemarahannya, kemurkaannya. Kemudian hilmullah
ini ukubatahu mendahului yani apa yani hukumannya, maksudnya enggak sampai yani apa menghukum. Wa afuhu muakhadatahu, maksudnya afuhu sabaqat afuhu muakhadatahu, pemberian maaf dari Allah itu mendahului tindakan untuk menghukumnya. Jadi Allah lebih dahulu apa memberikan maaf daripada menghukumnya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah melimpahkan kepada makhluknya ini kenikmatan, semua kenikmatan, dan telah menetapkan atas dirinya ar-rahmah, rahmat, dan bahwasanya Allah itu mencintai al-ihsan, mencintai perbuatan yang baik, mencintai kebaikan-kebaikan, wal jud, dan juga kedermawanan. Jud tadi banyak memberi, suka banyak apa memberi, wal ata wal bir, juga mencintai wal ata yaitu mencintai, suka untuk apa memberi, wal bir dan kebajikan-kebajikan. Wa annal fadla kullahu biyadihi, dan bahwasanya karunia seluruhnya itu di tangan Allah. Wal khairu kullahu minhu, dan kebaikan semuanya seluruhnya itu dari Allah. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan apapun itu dari Allah. Wal juda kullahu lahu, al jud seluruhnya itu adalah miliknya. Wa ahabba ma ilaihi yajudahu ala ibadihi wa yusi'uhu wa yusi'ahum fadla wa yaghmirukum ihsana wa juda wa yutimu alaihim ni'matahu wa yudha'ifu ladaihim minnatahu wa yata'arrafu ilaihi bi awsafihi wa asma'ihi wa yatahabbabu ilaihim bi ni'amihi wa alaihi. Jadi Allah ini meliputkan jadi ihsan, kebaikan-kebaikan, dan juga jud, kedermawanan, kemurahan, banyak pemberian-pemberian ini kepada yani apa hamba-hambanya. Semua hamba diberi itu, dan Allah menyempurnakan nikmatnya atas para hamba-hambanya. Allah melipat gandakan yani apa minnah, karunia-karunianya untuk apa mereka, jadi para hamba ini. Dan Allah mengenalkan kepada mereka dengan apa sifat-sifatnya dan nama-namanya, dan jadikan yatahabbabu ilaihim bi ni'amihi wa alaihi, cintai mereka dengan memberikan kenikmatan-kenikmatan dan karunia-Nya. Fahuwal jawadu li dzatihi, maka Allah itu jawad, yaitu zat yang dengan zatnya, yaitu zatnya ini Allah itu memang maha yani apa maha pemurah, maha banyak memberi. Wajudu kulli jawadin khalaqahu Allahu wa yahlukuhu abadan, dan judnya setiap jawadin atau semua yang pemurah ini diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wa yakhluquhu abadan, dan Allah menciptakannya abadan selamanya. Wa aqallu min daratin biqiyasi ila judihi falaisal jawadu ala itlaqi ila huwa. Tidak ada jadi kemurahan, jadi al-jawad secara itlak, secara mutlak kecuali dia. Hanya dialah zat yang memang yani apa maha pemurah dan banyak memberi. Wa judu kulli jawadin famin judihi. Jadi kalau ada orang itu dermawan, pemurah, ada orang juga kadang-kadang gampang memberi gini, itu adalah yaitu berasal dari atau min judihi,
dari sudut Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang menjadikan itu, yakni apa? Demikian. Demikian juga Allah mencintai, yakni al-jud. Jud itu suka memberi itu. Wal ata, i'ta, wal ihsan, suka pemurah, suka memberi, wal ihsan berbuat ihsan, albir kebajikan, al-in'am memberikan kenikmatan, wal ifdhali fawqa ma yakhturu bi balil khalqi, dan memberikan karunia-karunia di atas apa yang terdetik di hati makhluk atau yang terbayang di angan-angan mereka. Mungkin seorang bayangkan suatu ini apa karunia, tapi yang diberikan oleh Allah itu lebih dari itu, lebih dari yang dibayangkan. Wa huwal jawadu li dzatihi, maka Allah itu al-jud, yaitu jawad, yaitu banyak pemberiannya, li dzatihi, yaitu karena zatnya, kama annahul hayyu li dzatihi, sebagaimana Allah itu al-hayyu maha hidup, li dzatihi karena zatnya, al-alimu li dzatihi, demikian juga al-alim maha mengetahui karena zatnya, as-sami'ul basiru li dzatihi, demikian juga sami maha mendengar, maha melihat, li dzatihi, yakni dengan apa? Zatnya. Fajuduhu al-ali min lawazimi dzatihi, maka juduhu al-ali, judnya Allah maksudnya kemurahan Allah, kemahamurahan Allah yang maha tinggi ini, min lawazimi dzatihi, yakni dari yakni apa? Konsekuensi dari zat Allah, min lawazimi dzatihi. Wal afu akhabu ilaihi minal intiqam. Nah, ini. Maka pemberian maaf itu lebih dia sukai daripada menghukum. Memberi maaf itu lebih dia sukai daripada memberikan hukum atau menghukum. Wal rahmatu akhabu ilaihi minal uqubah. Memberikan kasih sayang, rahmat, ini lebih dia sukai daripada al-uqubah, memberikan uqubah, ini iqab, yaitu apa? Dari hukuman. Wal fadlu akhabu ilaihi minal adl. Al-fadl itu sebenarnya kelebihan, dan memberikan lebih itu lebih dia sukai daripada al-adl itu sama. Coba perhatikan, banyak sekali ya hadis-hadis, mungkin juga ayat. Kalau seorang muslim, seorang mukmin melakukan 1 kali kebaikan, diberi balasan berapa? 10 kali. Jadi kebaikan itu al-asru bi asri amsalihah, al-hasanatu bi asri amsalihah. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Ini harusnya kalau adil ya 1 diberi 1. Tapi enggak, seorang mukmin ketika melakukan 1 kebaikan ini dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini kan memperjelas ini, memang demikian. Bayangkan Allah. Wal fadlu akhabu ilaihi minal adl. Rata-rata dilebihkan dari apa yang amal yang kita lakukan, dilebihkan, diberi lebih. Masya Allah. Ini menunjukkan maha pencurah kasih sayangnya Allah, dan maha pemurahnya Allah, dan maha dermawannya Allah Ta'ala. Wal ata'u akhabu ilaihi minal man'i. Wal ata'u ahabbu ilaihi minal man'i. Wal ata', yakni memberi itu lebih dia sukai daripada menahan. Man itu mencegah atau menahan. Maka kan ada memang Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa menahan atau menghalangi apa yang kau berikan, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak akan ada yang bisa beri apa yang tidak kau berikan. Tapi al-ata ahabbu ilaihi minal man'i. Maka kalau kita perhatikan, tentu apa yang telah diberikan oleh Allah itu jauh lebih banyak daripada yang mungkin
Mungkin kadang-kadang kita minta ini belum diberi, bukan kan gitu kan. Tapi yang telah diberikan oleh Allah tanpa kita minta pun jauh lebih banyak. Lebih banyak. Wa qala rahimahullah, wa annahu subhanahu yuhibbu min ibadihi ay yu'amiluhu wa yarjuhu wa yas'aluhu min fadlihi. Masyaallah. Beliau rahimahullah mengatakan, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu suka dari para hambanya apabila para hambanya itu menaruh harapan kepadanya. Ketika para hamba itu berharap, menaruh harapan kepada Allah. Jadi berharap bukan kepada makhluk, kepada Allah. Wa yarjuhu, sama, dan juga tadi wa yarjuhu, berharap kepadanya, kepada Allah. Wa yas'aluhu, Allah senang ketika para hambanya ini meminta kepadanya min fadli, karunia-Nya. Kalau manusia ini, kalau orang itu sedikit-sedikit minta, misalkan ada orang ini memang dermawan tapi orang sering kelihatan apa minta dia, lama-lama juga ya nggak suka, maksud orang kok minta terus, datang dimintai terus. Tapi Allah itu sangat senang, Allah mensuka pada para hambanya yang mau meminta kepada Allah dari karunia-Nya. Maka contohnya doa keluar masjid apa? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma fili dunubi waftahli abu aba. Ayo ya, fadli apa rahmatik? Keluar min fadli, keluar. Kalau masukkan rahmatik, keluar. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma fili dunubi waftahli abu aba fadli. Minta Allah suka. Nah ini berarti motivasi. Berarti kalau kita ingin dicintai oleh Allah, justru banyak meminta kepada Allah, banyak berharap kepada Allah, apapun, menangis kepada Allah, minta apa saja, minta kepada Allah, apapun, apalagi yang besar-besar, apapun berharap hanya kepada Allah. Ini meminta kepada Allah. Li'annahul malikul haqqul jawad, karena dia Allah itu al-malikul haq, malik raja yang sebenarnya, al-jawad yang banyak memberi, maha pemurah, maha pemberi. Ajwadu man su'ila wa awsa'u man a'ta wa ahabbu ma ilal jawadi ay yurja wa yu'ammal wa yus'al. Allah itu maha pemurah, maha dermawan, maha yani banyak memberi tadi. Ajwadu man su'ila, zat yang paling yani apa, paling pemurah lah, paling gampang memberi di antara yang diminta. Orang kita kalau minta kepada manusia belum tentu dikabulkan, belum tentu juga dikasih, ya kan? Bahkan bisa jadi dia mungkin diomelin apa, misalkan minta pada orang. Tapi Allah itu ajwadu ma su'ila wa awsa'u man a'ta, dan lebih luas dari man a'ta, orang yang memberi. Pemberian Allah jauh lebih luas. Karunia Allah itu meliputi segala sesuatu. Wa ahabbu ma ila jawadi ay yurja wa yu'amal wa yus'al, dan Allah itu sangat senang tadi, sangat lebih suka itu untuk apa? Diharapkan. Ketika maksudnya dijadikan harapan, zat itu berharap kepadanya gitu, dan dimintai. Allah sangat senang kalau dimintai. Wa fil hadis, di dalam hadis Rasulullah
SAW bersabda, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak mau minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, justru Allah itu marah kepadanya. Kalau nggak mau minta, tambah Allah murka, marah kepadanya. Sementara kalau manusia banyak dimintai, dia tambah marah kepadanya. Tapi kalau Allah, barang siapa tidak mau minta pada Allah, yaghdab alaihi, Allah akan marah kepadanya. Maka ini mengingatkan kita dan memberikan motivasi kepada kita agar kita betul-betul semakin bertawakal kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, Nabi juga bersabda, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Dan semua orang bisa meminta kepada Allah. Tidak ada orang yang tidak bisa minta kepada Allah. Boleh nggak minta kepada Allah dengan berbahasa kita? Bahasa Indonesia lah, bahasa apa? Boleh nggak? Ya boleh. Ya, dengan bahasa apa saja. Allah Maha mengetahui. Boleh. Maka ini katanya dengan hati kalau meminta itu kan. Betul-betul hati kita itu betul-betul meminta, memohon kepada Allah. Ini kan bukan ibadah tauhid. Jadi bagian ibadah tauhid. Berdoa ini ibadah, bertawakal ibadah. Meminta pertolongan ini ibadah. Maka kita tujukan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya apa? Diajangi ombo Mas. Jadi sangat-sangat diperintahkan. Sampai-sampai kalau siapa yang enggak meminta pada Allah, Allah marah. Berarti ini apa? Targhib, ya. Targhib, motivasi, dorongan agar kita itu justru senang minta pada Allah dan banyak minta pada Allah. Apa saja udah, minta apa saja. Ini. Wa qala rahimahullah, walau lam yakun min tahabbubihi ila ibadihi wa ihsanihi ilaihim wa birrihi bihim illa annahu khalaqa lahum ma fis samawati wal ardi wa ma fid dunya wal akhirah summa ahalahum wa karramahum wa arsala ilaihim rusulahu wa anzala alaihim kutubahu wa syara'a lahum syara'i'ahu wa adzina lahum bima najatihi kulla waqtin aradu wa kataba lahum bi kulli hasanatin ya'malunahu asra amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin ila atafin katsirah wa kataba lahum bis sayyi'ati wahidatan fa in tabu minha mahaha wa asbata makanahu hasanatan wa idza balagha dhunubu ahadihim anana sama'i thumma istaghfarahu ghafaralah walau laqiyahu bi qurabil ardi khotoya thumma laqiyahu bit tauhid la yusyriku bi syai'a la atahu bi qurabiha maghfiratan wa syara'a lahum atauba al hadimah lidunub fa waffaqahum li fi'liha thumma qabilaha minhum wa syara'a lahum al hajja allati yahdimu ma qablahu fa waffaqahum li fi'lihi wa kaffara anhu sayyi'atihi bihi wa kadzalika ma syara'ahu lahum minat ta'at wal qurbat wa huwa alladhi amarahum biha wa khalaqaha lahum wa atahum iyaha faradaba 'alaiha jazaaha faminhu as-sababu wa minhu al-jazaa'u wa minhu at-tawfiqu wa minhu al-ata'u awalan wa akhiran wa huma khalu ihsanihi kulli minhu awalan wa akhiran wa ta'abdahu al-mala wa qala taqarrab bi hadza ilayya akbalhu minka fal abdu lahu wal malu lahu wa sawabu minhu fa huwal mu'ti awalan wa akhiran. Berarti kan ini dalam maknanya ini semacam ini. Faqala rahimahullah mengatakan saat walau lam yakun
kalaulah seandainya lam yakun min tahabbubihi, tidak dari yang tahabbubihi ila ibadihi, kecintaan Allah kepada para hambanya, wa ihsanihi ilaihim, dan ihsan yakni kebaikan-kebaikan Allah kepada mereka dan kebaikan Allah kepada mereka, kecuali anahu khalaqalahum, ila anahu bisa juga hanya saja ya Allah menciptakan untuk mereka, Allah menciptakan untuk mereka semua apa yang ada di langit dan di bumi, dan apa yang ada di dunia dan di akhirat. Summa ahalahum, kemudian Allah menjadikan jadi mereka ini mendapatkan itu, wa karramahum, dan Allah memuliakan mereka. Wa arsala ilaihim rusulahu, Allah kemudian mengutus untuk para hambanya, yaitu rasul-rasulnya, termasuk Allah mengutus kepada kita ini Rasulullah SAW, dan Allah menurunkan untuk mereka, kepada mereka para hamba ini, kutubahu, kitab-kitabnya, dan memberikan syariat, menurunkan syariat untuk mereka, syariat-syariatnya. Tentu syariat yang diberikan oleh Allah demi untuk kemaslahatan para hamba, untuk kemaslahatan para hambanya. Demikian juga Allah mengizinkan untuk mereka, untuk para hamba, untuk kita semua, fi munajatihi, untuk bermunajat kepada Allah. Tahu munajat? Bermunajat itu ya berdoa, menyendiri, memohon betul-betul pada Allah, kulla waktin, setiap saat, kapan saja mereka inginkan. Dan demikian memang Anda mau bermunajat kepada Allah kapan saja, diinginkan, dibolehkan. Tidak ada waktu tertentu. Bayangkan, jamnya hanya jam sekian-sekian, kalau ingin ketemu misalkan. Tidak ada. Kula waktin, bermunajat kepada Allah. Wa kataba lahum bi kulli hasanatin ya'malunaha asra amsalihha ila 700 dhifin, dan Allah menulis untuk mereka setiap kebaikan, dengan setiap kebaikan yang mereka lakukan dicatat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda, berlipat-lipat yang banyak. Wa kataba lahum bisayyi'ah, dan Allah mencatat untuk mereka satu sayyi'ah, satu kejelekan ditulis satu kejelekan. Bayangkan ini, satu kebaikan yang dilakukan oleh hamba yang beriman ini dicatat 10 kali sampai 700 kali sampai berlipat-lipat kali. Tapi kalau satu kesalahan, kejelekan dicatat untuk mereka satu juga, hanya satu. Fa in tabu minha mahaha, jika ia melakukan kesalahan dicatat satu kesalahan, lalu kalau mereka itu bertaubat dari dosa dan kesalahan itu, Allah menghapus kesalahan itu karena dia telah bertaubat. Wa asbata makanaha hasanatan, dan Allah akan menetapkan sebagai tempat ganti dari kesalahan itu menjadi satu kebaikan. Dan wa idza balagha dzunubu ahadihim, dan apabila dosa-dosa salah satu dari mereka itu sampai mencapai ananas sama, setinggi langit. Jangan tahu langit ini tinggi sekali, itu hanya pandangan batas kita, langit segitu. Saat digambarkan seandainya salah dosa-dosa salah satu di antara mereka itu mencapai setinggi langit, kemudian mereka mau minta ampunan, beristighfar kepada Allah, ghafarolahu, Allah akan mengampuni. Maka ini pelajaran ya. Ada kadang-kadang orang itu, Masya Allah, kemarin juga ada orang yang cerita dengan seorang diajak untuk sholat tok dulu, kadang ada saja alasannya. Di lokasi itu ada diajak, ayo dengar adzan sholat. Kata sang imam ini Masya Allah aktif, imam itu ngajak. Kita sudah ajak Ustaz, diajak, dia cerita, kok sepi aja, paling kan satu sama, ada orang yang banyak.
Sudah, kadang-kadang sudahlah, ada bilang macam-macam, ada yang bilang sudah, saya sudah terlanjur banyak dosa, sekalian lah sudah. Jadi sudah merasa sudah banyak dosa, tambah gak mau ke masjid. Nah ini kan hidayah. Padahal di sini seandainya orang itu dosanya setinggi langit. Nah ketika dia sadar dia banyak dosa itu kan sebetulnya sudah poin satu. Ya Allah, saya banyak dosa, segeralah nangis, bertaubat, beristighfar kepada Allah. Jadi jika dosa-dosa salah seorang dari mereka itu mencapai setinggi langit, kemudian mereka beristighfar, minta ampunan kepada Allah, Allah akan ampuni. Walau laqiyahu bi qurabil ardi khotoya summa laqiyahu bi tauhid la yusiku bi syai'a la tahu bi qurabiya maghfiratan. Seandainya hamba itu bertemu dengan Allah dengan membawa sepenuh bumi dosa. Waktu bertemu dengan Allah membawa sepenuh bumi dosa. Kemudian dia bertemu dengan Allah dalam keadaan bertauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi dosa-dosa itu selain syirik, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. La atahu bi qurabiha maghfiratan, niscaya Allah akan datang kepadanya dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Ini maha murahnya Allah, ampunan. Dan Allah Subhanahu wa taala syar'a lahum at-taubah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk mereka taubat, karena Allah memerintahkan kita untuk bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Allah mensyariatkan untuk mereka taubat yang bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa menghilangkan dosa-dosa. Fa waffaqahum liha, yang mensyariatkan untuk taubat siapa? Allah. Kemudian Allah memberikan taufik kepada mereka itu yang telah berbuat dosa itu untuk kemudian melakukan taubat. Ini berkali-kali di kitab ini disebutkan, ini sering disebutkan. Allah yang memerintahkan untuk bertaubat. Kemudian Allah yang menjadikan seseorang pernah berbuat dosa kemudian diberikan taufik oleh Allah untuk mau bertaubat. Iya kan? Kemudian setelah itu summa qabilaha minhum, kemudian Allah pula yang menerima taubat itu dari mereka. Allah mensyariatkan para hambanya untuk banyak bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah juga yang memberikan taufik seseorang bisa bertaubat. Jadi nggak bisa kita ayo taubat kalau dia belum diberikan taufik oleh Allah untuk bertaubat tadi itu belum bertaubat. Jadi kalau kita itu kok mau terdetik di hati ini berbanyak istighfar, ya Allah saya banyak dosa, nangis Anda malam-malam, sholat malam 2 rakaat nangis, banyak dosa, ada saja ujian, banyak dosa, merasa banyak dosa, kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh, beristighfar, bertaubat. Siapa yang menjadikan kita bertaubat? Allah. Bersyukurlah. Dan ketika orang itu bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan menerima. Yang menjadikan kita bertaubat itu Allah, kemudian Allah pula yang akan memberikan ganjaran menerima taubat itu. Ini. Dan ini banyak syariat-syariat semacam yang mensyariatkan Allah. Kalau kita lakukan syariat itu, Allah yang akan memberikan ganjaran kepada kita. Sementara kita bisa melakukan itu pun pertolongan Allah. Jadi betul-betul semua awalnya dari Allah dan akhirnya dia memberi ganjaran pun Allah. Yang menjadikan sebab kita bisa begini begitu itu Allah. Berbuat baik-baik semua itu Allah. Kemudian ketika kita melakukan itu, yang memberikan ganjaran pahala itu pun Allah pula. Sungguh Allah itu terasa sekali. Allah Maha Pencurah kasih sayang. Jadi kalau kita banyak bisa beristighfar, bisa bertaubat, bisa itu, jangan bangga. Kalau nggak ditolong Allah itu nggak bisa. Maka itu suatu kenikmatan. Orang diberikan keinginan untuk beristighfar, bertobat, itu kenikmatan. Kenikmatan yang wajib disyukuri. Mensyukuri itu akan menjadi sebab ditambah lagi kenikmatannya. Nah, ini saling berkaitan. Wasyara'alahum, demikian juga Allah mensyariatkan untuk mereka haji.
yang bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Lalu Allah memberikan taufik untuk mereka, hidayah petunjuk untuk mereka untuk mau melakukan haji. Maka ada juga orang kaya misalkan, tapi kalau belum dibuka hatinya untuk haji, kadang juga nggak haji. Padahal ini memang perintah bagi barang siapa yang mampu, ya sudah nggak usah tunda-tunda lama kalau memang mampu. Tapi terkadang juga tidak sedikit orang yang dari sisi biaya ada, kadang juga nggak segera juga. Jadi ini lalu Allah memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan haji tersebut. Wa kafaru anhum sayyi'atihim bihi, dan ketika dia telah menunaikan haji dengan ikhlas karena Allah, Allah menghapuskan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya dari mereka dengan hajinya itu. Demikian juga wa kadzalika ma syara'ahu lahu minat ta'at wal qurbat, demikian juga amal-amal ketaatan dan amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, apapun yang lainnya, maksudnya yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk mereka. Wa huwa alladzi amarahum biha, Allah lah yang memerintahkan mereka untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Contohnya ya sholat, misalkan sholat, puasa, ini amal ketaatan. Siapa yang memerintahkan? Allah. Allah yang memerintahkan itu. Wa khalaqaha lahum, dan Allah menciptakan ketaatan-ketaatan itu untuk mereka. Wa atahum iyyaha, dan Allah memberikan kepada mereka ini apa? Ketaatan dan qurbat tersebut. Setelah itu warataba alaiha jazaaha, setelah itu Allah memberikan balasannya. Allah yang mensyariatkan untuk sholat 5 waktu misalkan, Allah yang memerintahkan itu. Dan orang ketika bisa menerima syariat itu dan bisa atau mampu melakukan dan senang melakukan itu, siapa yang menjadikan senang melakukan dan bisa melakukan sholat? Allah. Kemudian kalau orang itulah sholat dengan sungguh-sungguh, ya, dengan pertolongan Allah, Allah akan memberikan ganjaran yang besar. Yang memberikan syariat sholat itu memerintahkan Allah, yang menjadikan orang itu, menolong orang itu bisa menegakkan sholat, Allah. Setelah orang itu akan sholat, yang beri ganjaran juga Allah. Nah, ini semua amal-amal ketaatan begitu. Maka faminhu as-sabab, maka dari Allah lah sebabnya, maksudnya yang menjadikan sebab ya Allah, sebab utama orang melakukan ketaatan itu Allah. Wa minhu al-jaza, dan dari Allah pula balasan itu. Jadi kalau orang semacam ini, orang sangat merasakan nikmat yang besar ketika bisa melakukan ketaatan, ketika mereka bisa melakukan amal-amal kebaikan. Itu suatu kenikmatan yang besar. Kalau hanya orang diberikan, misalkan misalkan harta seperti apa, tapi dia tidak bisa menunaikan ketaatan dengan baik, nggak bisa bersyukuri hartanya itu, tambah digunakan untuk hal yang tidak baik, ya ini bukan kenikmatan ya, kalau diuji dengan harta, ya kan? Ini maka dari Allah itu sebabnya orang bisa melakukan ini itu karena Allah, dan juga diberi ganjaran balasan pun dari Allah. Wa minhu taufik, dan dari Allah pula lah taufik. Itu taufik ini taufik hidayah, itu taufik. Karena hidayah itu ada 2, hidayah taufik dan irsyad. Wal bayan, hidayah untuk memberikan, mengajak, memberikan petunjuk dan artian mengajak yang baik. Ini yang baik, ayo kita kerjakan, ayo kita sholat, pahalanya sekian. Ini para nabi bisa, para ulama bisa, tapi menjadikan orang mau menerima petunjuk itu hanya Allah. Ini hidayah taufik. Wa minhu al-ata awalan wa akhirat, maka dari Allah itulah pemberian yang diberikan, pemberian dari Allah yang awal maupun yang akhir. Wa hum mahallu ihsanihi kullihi minhu awalan wa akhirat, maka mereka itu mahallu ihsanihi, tempat yani apa, untuk diberikan kebaikan-kebaikan, tempatnya kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah seluruhnya dari Allah. Awalan wa akhiran. Awalnya orang bisa berbuat baik itu dari Allah, ganjaran yang kebaikan yang memberikan juga Allah. Wa ata abdahu al-mala, Allah memberikan kepada hambanya harta.
Wa qala, dan mengatakan taqarrab bihadza ilayya aqbalhu, dekatkan dirimu kepadaku dengan harta ini, aku akan menerimanya, aku akan menerima darimu. Fal abdu lahu wal malu lahu wasawabu minhu fahuwal mu'ti awalan wa akhiran. Nah, di sini maka hamba ini hamba Allah, ya kan, semua ini kan milik Allah kita, hamba dari Allah. Wal malu lahu, harta ini juga miliknya dari Allah, hakikatnya harta itu. Wasawabu minhu, dan ganjaran itu pun datangnya dari Allah. Fahuwal mu'ti awalan wa akhiran, maka dialah zat yang maha memberi mulai awal hingga akhir, yang pertama atau dan juga yang terakhir. Sementara sampai di sini, mudah-mudahan ini menjadikan motivasi bagi saya dan kita semuanya untuk tambah bersyukur kepada Allah, merasakan besarnya syukur atas kenikmatan berupa bisa melakukan ketaatan, bisa memberikan melakukan apa kebaikan, yaitu pun dari Allah dan diberikan jalan dari Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menolong kita untuk bisa senantiasa ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, juga beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.